beralih ke informasi emiten pemirsa dan masih berkaitan dengan rilis kinerja di semester pertama di 2024, di mana PT Aspirasi Hidup Indonesia (TBK) atau ACES mencatatkan kenaikan laba bersih di 20,94% secara tahunan di semester pertama di 2024. Kenaikan laba bersih ditopang oleh penjualan yang tumbuh 13,76% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Aspirasi Hidup Indonesia (TBK) mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Rp365,76 miliar di kuartal 2 2024, tumbuh 20,94% dari kuartal 2 2023 yang mencapai Rp302,42 miliar. Penjualan perseroan meningkat dari Rp3,56 triliun menjadi Rp4,05 triliun, naik 13,76% year on year. Di tengah kenaikan penjualan, beban pokok penjualan juga bertambah besar dari Rp1,87 triliun menjadi Rp2,12 triliun di semester 1 2024, tumbuh 13,36%. Meski demikian, laba kotor perseroan tetap meningkat. Laba usaha juga menanjak dari Rp387,26 miliar menjadi Rp473,91 miliar di semester 1 2024. Dengan demikian, laba periode berjalan membesar dari Rp304,37 miliar menjadi Rp361,42 miliar di semester 1 2024. Hingga akhir Juni 2024, total liabilitas perseroan tercatat tumbuh dari Rp1,56 triliun di akhir 2023 menjadi Rp2,18 triliun di semester 1 2024. Sementara itu, total ekuitas perseroan justru turun dari Rp6,18 triliun di akhir tahun 2023 menjadi Rp5,96 triliun di akhir semester 1 2024. Total aset perseroan bertambah dari Rp7,75 triliun per Desember 2023 menjadi Rp8,15 triliun per Juni 2024. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, informasi perkembangan fundamental ACES pemirsa, di mana posisi laba mengalami penguatan di semester pertama di 2024. Tapi secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham ACES mengalami koreksi yang cukup dalam di 4,40%. Tidak hanya di hari ini saja, dalam sepekan terakhir ACES juga sudah mengalami tekanan yang cukup dalam. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Di 1 Agustus, tepatnya di perdagangan hari sebelumnya, ACES masih bergerak di 795. Kemudian pada pukul 9 pembukaan melemah langsung di zona merah ke 790, 785, 780 hingga 775 di penutupan sesi pertama siang tadi, dan pembukaan sesi kedua sudah berada di level 775 pemirsa. Masih berada di level yang sama. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham ACES di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Di perdagangan Maret, ACES masih bergerak di level Rp825 per saham. Di April menguat ke 975 pemirsa. Intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir sepertinya. Mei, Juni, dan Juli tekanan cukup dalam terjadi untuk ACES. Di 15 Juli sudah berada di 775. Pembukaan sesi kedua di 775. Sementara posisi saat ini kembali koreksi ke 760, melemah cukup dalam di 4,40% untuk ACES di 6 bulan terakhir. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada. Price earning ratio-nya ada di kisaran 18,17 kali, PSR-nya di 1,61 kali, PBV-nya di 2,24 kali, VCFR-nya di 9,17 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan tak ketinggalan nantinya saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.